Kepala negara termasuk Pak Prabowo harus menyatakan itu. Ya, itulah komitmen sebagai seorang kepala negara terhadap menciptakan suatu negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Di kabinetnya juga ada nepotisme ya, ada yang jadi Menko, anaknya jadi Wamen, umpamanya. Ada yang seperti itu kan. Yang mestinya yang kecil-kecil begini juga dilihat gitu. PR yang paling berat adalah memberantas korupsi. Korupsi itu beriringan dengan kekuasaan. Power tend to corrupt gitu. Ya, di mana ada kekuasaan, di situ ada korupsi. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan Tribunnews on Focus bersama saya, Agung Laksono. Sejumlah kasus hukum terkuak di awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari kasus suap Ronald Tanur yang melibatkan ex-pejabat MA, dan yang terbaru penetapan tersangka Tom Lembong dalam dugaan korupsi impor gula. Apakah terbongkarnya kasus-kasus suap hingga korupsi ini merupakan upaya bersih-bersih Presiden Prabowo? Kita akan bahasnya bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar yang sudah tersambung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo Bang Fikar, apa kabar? Apa kabar baik? Nah, oke, Baik, Agung. sebagai Ya, pengantar Bang Fikar, bagaimana Anda ya. melihat janji Prabowo soal penindakan hukum, termasuk kasus korupsi dan sebagainya, dengan beberapa penangkapan yang dilakukan, apakah ini menjadi awal yang baik bagi penegakan hukum di Indonesia? Ya, oke. Saya kira kalau dalam soal pernyataan atau soal janji dalam konteks penegakan hukum, setiap pemerintahan itu pasti akan berjanji akan membersihkan pemerintahan dari korupsi. Umpamanya pernyataan Pak Presiden Prabowo yang paling santer adalah eh, jangan coba-coba gunakan uang APBN, umpamanya untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan peruntukan APBN itu sendiri. Nah, itu kan artinya sejak awal Presiden itu sudah wanti-wanti memesankan kepada para pembantunya dalam hal ini adalah para menteri untuk tidak melakukan korupsi gitu ya. Nah, itu yang harus dicatat itu gitu. Tetapi ada perkembangan kasus yang baru ini, saya kira itu bukan tidak langsung merupakan kebijakan dari pemerintahan yang baru gitu, karena kasus itu adalah proses gitu. Umpamanya kasus yang tadi disebut ya, eh, apa apa tadi ya, Yang Eh, pertama apa tentang Ronald Tanur, Bang Fikar. nah tentang Ronald Tanur umpamanya. Nah, tentang Ronald Tanur itu apa eh, jaksa itu sudah 3 bulan mengamati hakim ya setelah dia menjatuhkan putusan, sudah 3 bulan. Nah, karena itu kemudian baru diketahui bahwa ternyata putusan bebas yang dijatuhkan kepada Ronald Tanur itu tidak gratis gitu. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada hakim itu. Nah, karena itu kemudian setelah jaksa yakin bahwa memang ada bukti-buktinya, kemudian di OTT. Nah, di OTT dan apa ternyata diketahui gitu ya. Betul ada kalau di jumlah-jumlah itu kalau nggak salah pemberitaan terakhir itu hampir 20 miliar ya. Ya, bahkan ada bungkusan yang 5 miliar itu untuk diberikan pada majelis kasasi gitu. Nah, dari rumah tiga atau tempat kediaman tiga hakim itu. Nah, belum lagi kemudian ketika kejaksaan mengembangkan siapa sebenarnya yang menghubungkan antara pihak Ronald Tanur dengan hakim ini. Nah, ada yang kemudian sebut yaitu pensiunan atau bekas pegawai Mahkamah Agung, yaitu Jarob Jarob Richard atau siapa gitu, atau JR gitu ya. Dan ini lebih spektakuler. Begitu kemudian ditangkap, diperiksa rumahnya, di rumah itu hampir ada uang kontan sejumlah 1 miliar lebih gitu, dan ada juga batangan-batangan emas dan segala macam. Nah, setelah setelah dikonfirmasi oleh kejaksaan, diperiksa oleh kejaksaan, ternyata itu kerja dia selama 10 tahun gitu ya, selama dari 2012 sampai 2022 itu ya, ketika dia menjabat Kapusdiklat. Nah, itu yang
yang terjadi sebenarnya seperti itu. Nah, ini artinya apa? Artinya bukan sesuatu yang baru gitu, bukan sesuatu kebijakan baru gitu, tetapi lebih pada pengembangan kasus yang memang sudah lama berjalan. Nah, itu seperti itu. Nah, karena Baik, itu kemudian jaksa juga tidak berhenti di situ. Ya, dia akan mengembangkan pihak-pihak siapa saja selain umpamanya pemberinya dan penerimanya gitu ya, tapi juga ada pihak lain ya seperti Jarod itu atau mungkin juga ada pihak lainnya. Begitu. baik. Berarti Anda melihat ini eh, bisa dikatakan sebuah momen seperti itu kebetulan terungkapnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Seperti itu kah? Betul, betul. Karena ini proses gitu. Penegakan hukum itu tidak bisa dipotong-potong gitu ya, karena dia proses dari atau kelanjutan dari proses yang lalu gitu. Awalnya kan ada putusan pengadilan yang membebaskan Ronald Tanur gitu. Nah, ini yang kemudian melahirkan kecurigaan bahwa putusan ini terjadi bukan karena murni penegakan hukum gitu ya, tetapi juga ada sesuatu yang diterima oleh hakimnya gitu, sehingga berani memutuskan membebaskan Ronald Tanur gitu. Meskipun umpamanya kalau dilihat dari pertimbangannya bahwa tidak ada orang yang melihat dia menganiaya gitu ya, itu dari sudut yuridis itu masuk akal gitu ya, pertimbangan seperti itu. Tetapi kan harusnya melihat secara menyeluruh gitu, bahwa ada orang meninggal dunia, kemudian ada satunya orang di sana gitu, dan kemudian ada pernah peristiwa pelaporan bahwa orang ini pernah menganiaya pacarnya dan sebagainya. Nah, seharusnya itu menjadi pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan gitu. Dan itu kan juga ternyata di peradilan kasasi di tingkat berikutnya itu kan dirubah putusan itu menjadi 5 tahun gitu. Nah, itu artinya memang menurut saya terlalu menyolok gitu. Putusan para hakim di pengadilan negeri di Surabaya itu terlalu menyolok dan terlalu berani gitu ya, terlalu berani dengan mengambil putusan dengan sama sekali membebaskan. Tapi ya agak sulit juga ya, karena memang iming-iming 20 miliar itu juga pasti akan menggoyahkan setiap orang gitu ya, akan menggoyah, dan buktinya ya gitu ya, hakim itu berani dengan gagahnya memutus bebas gitu, sehingga kemudian dia mendapat bayaran dalam tanda kutip 20 miliar itu. Nah, begitu, Mas. Baik. Lalu kita beralih ke kasus yang lagi hangat ini Bang Fikar, yaitu adalah Ya, tertangkapnya Tom Lembong seperti itu. Ini banyak tuduhan liar di luar sana yang menyatakan bahwa ini penangkapannya syarat akan unsur politis seperti itu. Sebagai sosok oposisi, penangkapan Tom Lembong ini yang baru sekarang itu dianggap janggal secara prosedur. Normalkah kemudian kasus lama yang kemudian baru terungkap ini dan baru ditangkap kemarin? Ini menurut Anda seperti apa? ya, saya juga sependapat seperti itu. Ya, ini kriminalisasi kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena peristiwanya 2015, 2016 gitu. Ya, mestinya itu diusut sejak lama gitu. Itu satu. Yang kedua, yang diusut kan kebijakan sebenarnya. Hmm. Ya, kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi, kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Itu adalah kewenangannya pejabat publik. Kalau kebijakan dipidanakan, ini bahaya ke depannya. Tidak ada orang yang berani menjadi pejabat publik. Karena kalau kebijakan menjadi dasar pemidanaan, semua pejabat publik yang keliru, yang salah itu bisa dipidana semua. Kecuali, nah ada kecualinya. Dengan kebijakan itu dia menerima gratifikasi atau dia menerima suap. Nah, kecuali bisa dibuktikan itu. Tapi info terakhir saya nonton TV tadi ya, sampai sekarang belum belum ketemu katanya aliran dana ke Tom Lembong. Nah, ini kan bahaya kalau menurut saya seperti ini, menetapkan atas dasar kebijakan gitu. Kekeliruan kebijakan itu bukan bukan pidana, bukan kriminal gitu. Nah, kecuali itu tadi saya bilang, ketika kebijakan ada suapnya, ada gratifikasinya, nah itu baru bisa dipidanakan. Artinya penyalahgunaan kewenangan gitu. Ya, atau korupsi kalau pegawai negeri. Nah, seperti itu. Nah, ini ini murni kebijakan gitu. Menurut saya keputusan seperti ini bahaya gitu. Ya, kedepannya untuk masa depan pejabat publik kita berbahaya. Begitu, Mas. Baik, berarti Anda menyimpulkan ini ada yang salah dari Kejaksaan Agung seperti itu kah? Iya, kalau saya menyimpulkan seperti itu. Kalau dasarnya cuma
kebijakan memberikan izin impor gula itu yang dijadikan dasar, ya, itu keliru begitu. Karena itu kewenangannya, itu masih dalam konteks kewenangannya. Nggak bisa umpamanya membanding-bandingkan ini sedang surplus, ini apa segala macam. Itu kan tafsiran, itu bukan bukan ini, itu tafsiran gitu. Tafsiran setiap orang bisa menafsir gitu, termasuk jaksa gitu. Nah karena itu saya bilang ini sembarangan kalau menurut saya. Ya, mestinya dibatasi. Kalau dia bisa dapat bukti bahwa Tom Lembong menerima sekian ratus miliar umpamanya atau sekian ratus juta umpamanya dari orang yang diberikan izin itu, nah itu boleh, itu ada alasannya gitu. Tapi itu tadi yang saya bilang, sampai hari ini kejaksaan, sampai detik ini kejaksaan belum bisa membuktikan bahwa ada aliran dana yang masuk ke Tom Lembong. Nah ini kan bahaya kalau menurut saya kebijakan seperti ini. Begitu. Oke. Oke, jadi Anda menyimpulkan bahwa ada kesalahan di Kejaksaan Agung. Lalu soal jangka waktu ini Bang Fikar, ini kan kasusnya sudah tahun 2015, 2016 dan sekarang sudah 2024 seperti itu. Sebenarnya untuk Nah, jangka waktu sekian lama ini apakah normalkah untuk suatu pengungkapan kasus? Kita bicara kasus umum saja. ya menurut saya tidak normal, gitu ya. Menurut saya tidak normal. Kenapa? Karena yang itu tadi saya bilang, yang didasarkan alat buktinya adalah kebijakannya gitu. Kebijakan itu ada sejak tahun 2015, 2016. Kalau itu memang salah atau menjadi dasar untuk mempidanakan atau mengkriminalkan, itu bisa langsung sebenarnya. Tidak harus nunggu 5-6 tahun atau 7 tahun gitu. Ya. Nah, itu yang menurut saya keliru. Walaupun kejaksaan bilang ini tidak politisasi atau apa, nah saya bilang, nah ini yang menurut saya eh, apa eh, apa eh, melihat persoalan tidak secara menyeluruh gitu. Itu tadi yang saya bilang, kalau bisa dibuktikan dengan kebijakan itu Tom Lembong menerima sesuatu, ya berapapun besarnya gitu, kenapa itu kualifikasi dari penyalahgunaan kewenangan, kualifikasi dari gratifikasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sepanjang itu tidak ada, menurut saya ini politisasi. Ya, Hmm. ini menurut saya mestinya sejak dulu, mestinya sejak 2015 2016 kalau memang mau dipersoalkan kebijakan itu. Begitu. Oke, berarti Anda melihat ini mungkin namanya politisasi seperti itu. Adakah mungkin sosok-sosok mungkin orang yang tidak suka terhadap Tom Lembong seperti itu? Anda menduga ini seperti itukah skenario yang ada di belakang penangkapan ini? Saya tidak bisa membuktikan itu ya, tetapi ini menurut saya mau tidak mau orang akan mengaitkan dengan kontestasi pimpinan negara gitu ya, pemilihan presiden itu mau nggak mau orang akan mengaitkan ke sana gitu ya. Pasti itu akan mengaitkan ke sana meskipun agak sulit membuktikannya gitu. Tetapi ya itu tadi saya bilang, satu soal kebijakan, yang kedua soal waktu gitu loh. Mengapa harus menunggu 7 tahun? Mengapa harus menunggu 8 tahun? Dari 2015, 2016 sampai 2024. Nah, itu yang menurut saya unsur politisnya kuatnya di sana gitu. Begitu. Nah, Oke, tadi Anda mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung ini yang dipermasalahkan ada kebijakannya seperti itu ya, Bang ya. Dan ya, em, apakah mungkin ini kasus ini berhenti sampai di situ atau di kemudian hari Kejaksaan Agung bisa menemukan bukti-bukti baru lain termasuk dana atau uang yang diterima oleh Tom Lembong di kemudian hari? ya itu tergantung Kejaksaan Agung sampai sejauh mana dia bisa menginvestigasi gitu. Hmm. Tetapi itu tadi saya bilang, tindakannya kalau tidak didukung oleh bukti bahwa atas tindakan Tom Lembong ini didasarkan pada penerimaan suap atau penerimaan gratifikasi, maka menurut saya tidak absah ini disebutkan sebagai tindak pidana. Karena yang dikriminalkan adalah kebijakannya, kebijakan memberi izin gitu. Semua pejabat publik punya kewenangan itu gitu. Saya paling benci dengan orang yang korupsi gitu. Tetapi juga harus dilihat apakah dalam penetapan seorang sebagai pelaku korupsi itu sesuai dengan aturan tidak, sesuai dengan kebijakan atau tidak. Nah, itu yang juga harus dilihat gitu. Kita harus adil gitu. Hmm. Adil itu sejak dalam pikiran gitu. Dan tentu saja juga dalam penerapannya gitu. Nah, karena itu saya tidak berpendapat sampai hari ini ya, sampai nanti kalau ditemukan ada bukti bahwa Tom Lembong menerima suap atau menerima gratifikasi,
bahwa ini adalah kriminalisasi. Begitu. Baik. Oke, soal Tom Lembong dan juga Ronald Tanur tadi Anda sudah memberikan pendapatnya. Lalu, ini bagaimana Bang Fikar? Anda melihat upaya transformasi penegakan hukum di era Prabowo yang sekarang yang baru, yang belum ada sebulan ini ya, dibandingkan dengan era Presiden Jokowi sebelumnya. Ya. Nah, sekarang gini, orang yang mungkin kadang tidak mengerti begini. Di negara kita ya, yang namanya presiden itu punya dua jabatan. Hmm. Satu sebagai kepala negara, yang satunya sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, dia tidak bisa cawe-cawe di dalam penegakan hukum. Dia tidak bisa mempengaruhi apa namanya yudikatif. Dia tidak bisa mempengaruhi pengadilan. Dia tidak bisa mempengaruhi Mahkamah Agung. Ya, karena itu bukan ranahnya. Sebagai kepala negara, dia memimpin semua lembaga, ya baik legislatif, yudikatif, juga eksekutif, ya yang dia pimpin. Nah, sebagai kepala negara, ya paling-paling dia bisa bilang bagaimana kabarnya itu kasusnya, seperti itu. Dan itu pun bukan dia menekan umpamanya. Saya sebagai kepala negara memerintahkan Mahkamah Agung untuk begini begitu begini begitu. Ah, itu nggak bisa begitu, gitu. Itu namanya intervensi, gitu. Nah, karena itu kalaupun harus disimpulkan bahwa penegakan hukum di zaman ini lebih baik adalah sejauh mana dia memberi kesempatan kepada penegak hukum, kepada yudikatif, ya, untuk umpamanya memeriksa aparaturnya yang memang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang lain. Nah, itu yang ukurannya adalah itu, sejauh mana dia memberi kesempatan kepada penegak hukum untuk melakukan apa namanya, untuk melakukan kegiatannya ketika mereka melakukan penegakan hukum. Begitu. Baik, saya mengutip pernyataan Presiden Prabowo pada Rapimnas Gerindra beberapa bulan lalu. Ini kan beliau pernah mengatakan bahwa saya akan mengejar koruptor sampai sekalipun ke Antartika. Ini pernyataan yang begitu tegas, Bang Fikar. Nah, seberapa optimis Anda pada penegakan hukum di era Prabowo, termasuk penindakan korupsi ini? Menurut saya setiap kepala negara termasuk Pak Prabowo harus menyatakan itu. Ya, itulah komitmen sebagai seorang kepala negara terhadap menciptakan suatu negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme mestinya. Walaupun di kabinetnya juga ada nepotisme ya, ada yang jadi Menko, anaknya jadi Wamen, pokoknya ada yang seperti itu kan. Yang mestinya yang kecil-kecil begini juga dilihat gitu. Ya, jangan sampai justru ini mencederai jalannya pemerintahannya gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi tapi itu sudah menjadi tugas sebagai kepala negara gitu untuk melakukan pembersihan atau untuk melakukan pemberantasan korupsi gitu. Dan itu komitmen, ya komitmen yang harus dipegang gitu ya. Jadi artinya siapapun kepala negaranya dia harus berbicara seperti itu. Nah, tapi dengan pembicaraan seperti itu artinya dia punya komitmen untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, membersihkan negara ini dari koruptor. Itu tadi yang saya bilang terlihat dari indikasi umpamanya dia memerintahkan kepada menterinya jangan korupsi dari APBN. APBN itu harus dilaksanakan yang bukan berarti korupsi dari tempat lain boleh, bukan. Maksudnya jangan menggunakan uang APBN untuk tidak yang bukan peruntukannya. Nah, itu sebenarnya maksudnya Pak Presiden Prabowo dan itu bagus gitu ya. Artinya sudah mengancam dulu menteri-menterinya gitu. Artinya mungkin kalau ada menteri yang melakukan seperti itu dia akan memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk memprosesnya. Begitu, Mas. Oke, ini selanjutnya ada anggapan bahwa selama di barisan pemerintah, maka pejabat-pejabat yang bermasalah akan aman. Sementara yang oposisi akan dicokok dan juga dipersangkakan. Terkait klaim ini itu yang beredar di masyarakat, bagaimana menurut Bang Fikar? Saya kira apa namanya ini akan tergantung aparatur yang di bawahnya yang berurusan dengan penegakan hukum, ya umpamanya Menteri Hukum, ya kemudian Kapolri, ya kemudian Jaksa Agung, itu kan semua di bawah Presiden, ya di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, tergantung komitmen tiga pejabat ini, gitu ya. Kalau dia kuat tekadnya untuk memberantas korupsi, saya kira itu sangat membantu pemerintahan ini. Jadi kuncinya ada di tiga pejabat itu. Kalau tiga pejabat itu dengan sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi atau langkah-langkah penegakan hukum yang lain gitu ya. Nah, itu saya kira akan membantu
Pak Prabowo sebagai presiden, ya sebagai kepala pemerintahan, mewujudkan pemerintahan yang bersih. Saya kira begitu. Baik, bicara soal lembaga penegak hukum ini kan untuk urusan korupsi ada KPK, ada Kejagung juga seperti itu ya Bang Fikar yang ini kemudian menjadi Ya, sorotan di masyarakat. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Bang Fikar terkait wewenang kedua lembaga ini. Mengapa apa ya kedua ini kedua lembaga ini juga sama-sama menangani korupsi seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan perbedaan wewenangnya? oke. Kalau KPK ya itu menangani korupsi di atas 1 miliar, itu Hmm, satu. Yang hmm, kedua, subjeknya KPK itu adalah penegak hukum dan pegawai negeri dan ASN. hmm, Nah, itu sebenarnya menurut Undang-Undang KPK itu. Sedangkan Kejaksaan Agung itu lebih menyeluruh. Siapapun dengan jumlah berapapun dia bisa menangani. Nah, gitu. Tapi KPK itu tadi khusus penegak hukum dan ASN dan orang yang terkait juga jumlahnya harus di atas 1 miliar. Nah itu yang sangat perbedaannya. Kenapa dulu KPK didirikan tuh karena itu, gitu ya? Karena memang tidak kurang greget penegak hukum yang lain gitu, terutama kejaksaan dan kepolisian. Dan KPK itu lembaga independen, meskipun dia ranahnya masuk eksekutif gitu ya, karena memang dia pelaksana undang-undang, tetapi dia tidak bisa dicawe-cawe. Ya hmm, seperti presiden memerintahkan jaksa atau kepala Kapolri, itu bisa dia karena dia kepala pemerintahan. hmm. Tetapi dia tidak punya tangan untuk masuk ke dalam memerintahkan KPK karena KPK itu lembaga independen, didirikan memang sebagai lembaga meskipun masuk rumpun eksekutif, tetapi dia punya kebebasan untuk bekerja dan menegakkan hukum sendiri. Begitu. Baik, berarti apakah tidak menutup kemungkinan ini KPK dan juga Kejagung mungkin berjalan beriringan seperti itu, Bang. Kadang beberapa kasus korupsi ini kan juga aliran dananya kan kemana-mana seperti itu. Kadang ada yang bersangkutan A dan B seperti itu. Apakah kedua lembaga ini bisa beriringan atau memang terpisah secara masing-masing seperti itu? Seharusnya beriringan ya karena sampai sekarang KPK itu belum bisa merekrut penyidik ya yang belum bisa merekrut penyidik secara keseluruhan sehingga masih dibantu kepolisian, aparaturnya masih polisi-polisi juga, demikian juga penuntut umumnya belum bisa melahirkan jaksa penuntut umum secara mandiri. Dia juga masih tergantung bantuan jaksa-jaksa penuntut umum dari kejaksaan. Nah, karena itu tidak mustahil untuk bersinergi menangani satu kasus dan satu apa namanya peristiwa hukum yang memang harus ditangani bersama-sama. Nah, jadi sampai hari ini ya KPK itu meskipun kita bilang mandiri, isinya itu masih jaksa dan polisi, Hmm. ya. Penyidiknya masih banyak polisi, penuntut umumnya masih masih jaksa sebagian besar, ya bahkan bagian besar masa seluruhnya penuntut umumnya jaksa gitu. Nah karena itu ke depan mungkin ketika KPK sudah bisa mandiri, dia bisa akan melahirkan baik penyidik maupun penuntut umum sendiri. Begitu, Mas. Baik, terakhir Bang Fikar, ini apa Ya, pesan Anda sebagai pakar hukum pidana, pesan kepada penegak hukum, terutama di masa pemerintahan Presiden Prabowo? Hal apa yang masih menjadi PR dan apa yang harus diselesaikan ke depan? oke. Menurut saya dengan sikap pemerintahan pada saat sekarang ini dengan dua peristiwa kasus yang sekarang ada gitu ya, saya kira pemerintahan Pak Prabowo sudah memberikan keleluasaan untuk penegak hukum melakukan tugas dan kewenangannya gitu ya. Nah, PR yang paling berat adalah memberantas korupsi. Korupsi itu beriringan dengan kekuasaan. Power tend to corrupt gitu ya. Di mana ada kekuasaan di situ ada korupsi. Nah, karena itu tidak mustahil ya umpamanya di birokrasi kejaksaan pun ada korupsi umpamanya gitu ya misalnya ya atau di birokrasi kepolisian juga mungkin ada korupsi umpamanya seperti itu kan. Nah, itu yang menurut saya harus dibenahi lebih dahulu. Jadi kalau aparaturnya bersih, maka mudah-mudahan atau insya Allah semua aparatur negara ya yang melaksanakan tugasnya itu akan bisa dibersihkan. Saya kira itu yang penting. Baik, terima kasih. Kita berdoa bersama ya Bang Fikar, semoga penegakan Oke, hukum di era kepemimpinan Presiden Prabowo ini juga nantinya bisa adil dan juga bisa sesuai harapan kita masyarakat Indonesia untuk memberantas korupsi seperti itu. Terima kasih. oke. Baik, Tribuners, itu tadi bincang-bincang soal penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Prabowo yang menyoroti di mana ada dua kasus besar
yang baru-baru ini terungkap dan menjadi perbincangan masyarakat. Apa yang kita lihat ini merupakan banyak yang mengira ini merupakan bentuk bersih-bersih di kabinet atau di pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi untuk Anda ini juga tentunya menjadi perhatian banyak masyarakat soal isu mengenai pemerintahan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Jangan lupa untuk terus saksikan program On Focus tiap hari pukul 10 di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono. Mewakili kerabat kerja Mutugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.